Halo, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan semuanya hidupnya semakin hari semakin penuh kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kesehatan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan keberlimpahan. Kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana caranya menarik uang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kenapa saya buat video tentang materi ini? Karena saya baru saja mengalami sebuah peristiwa yang mungkin bagi Anda, bagi sebagian orang dianggap peristiwa yang aneh atau mungkin peristiwa yang jelek, tapi sesungguhnya itu peristiwa yang membuat saya semakin sadar bahwa yang namanya uang itu, yang namanya rezeki itu bisa ditarik dari jalan yang tidak disangka-sangka. Untuk memahami ini, sebetulnya rezeki itu atau uang itu memang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau Anda tidak membatasi jalannya, kalau Anda tidak berpikir bahwa saya hanya dapat uang dari gaji, saya hanya dapat uang dari jualan toko, saya hanya dapat uang dari bisnis bisnis saya, atau saya hanya dapat uang dari petani, dari menanam padi, dari menanam tumbuhan di kebun dan sebagainya. Banyak orang dari kecil dipaksa untuk berpikir yang yang lurus, tapi lurusnya salah gitu. Jadi kita dipaksa untuk berpikir bahwa hanya ada satu sumber, hanya ada satu jalan untuk mendapatkan sesuatu. Padahal sebetulnya ada banyak jalan, ada banyak cara untuk mendapatkan sesuatu. Saya sering discuss dengan teman-teman yang suka naik gunung. Di situ biasanya mereka bilang kalau naik gunung itu mengajari orang untuk struggle, untuk tangguh, untuk kuat menghadapi medan yang berat, untuk kuat ketika ada tiba-tiba ada kabut, ada batu yang jatuh. Itu membuat kita belajar dalam menghadapi tantangan hidup. Saya hanya bilang, ya karena kamu lewat jalan itu. Coba kalau kamu naik helikopter langsung ke puncak, kan tidak perlu melewati jalan yang susah, tidak perlu lewat jalan yang banyak batu-batunya. Cukup enak kan pakai helikopter ke atas, sampai ke atas. Kalau tujuannya untuk ke puncak, tujuannya untuk menikmati indahnya puncak, bukan menikmati susahnya jalan dari bawah ke atas. Nah, kadang kita dijebak dengan berbagai logika, berbagai doktrin yang kelihatannya itu bagus tapi justru menyesatkan. Buktinya apa? Saya punya banyak teman yang SD, SMP, SMA, kuliah yang sekarang dengan usia yang sama dengan saya, dengan level yang sama, tapi penghasilannya jauh di bawah saya. Dulu mungkin ketika dia bekerja lebih dulu dari saya gitu ya, kemudian dia mungkin sudah dapat penghasilan, saya masih di bawah. Tapi sekarang semuanya menjadi crossing, semuanya tersalip gitu ya, dan mereka tetap stagnan dengan penghasilannya, mereka tetap stuck dengan gajian tiap bulannya. Nah, ini yang membuat rezekinya datang hanya dari satu arah. Padahal harusnya kita membebaskan yang namanya uang itu, yang namanya rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka, dari semua penjuru mata angin, sesuai dengan buku baru yang sedang saya siapkan, yaitu Kitab Kunci Penarik Rezeki. Panduan menarik rezeki dari segala arah penjuru mata angin. Nanti Anda bisa pesan, Anda bisa order, Anda bisa baca. Saya mencoba mengulas semuanya bahwa rezeki itu bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Pengalaman apa yang saya alami? Hari Senin yang lalu gitu ya, mobil saya yang Pajero Sport tersenggol pintu mobil orang lain. Jadi ketika parkir di sebuah tempat parkir gitu ya, tiba-tiba mobil sebelah itu buka pintu dia. Nah, pintunya itu tersenggol dengan bodi belakang, bagian belakang dari mobil saya yang
Pajero Sport. Penyok, tapi penyoknya tidak banget gitu ya. Tapi penyok, ada bekas catnya yang nempel, ada putih dan penyok. Saya waktu itu, saya ingat dulu saya pernah mengalami sama seperti ini ketika mobil saya yang Terios putih itu juga tersempet orang. Dulu saya cepat marah, tapi saya cepat langsung merubah pikiran saya menjadi pikiran yang menyenangkan. Sama dengan ini, ketika ini saya sudah nggak ada lagi rasa marah, tapi saya hanya langsung mengubah pikiran saya bahwa peristiwa ini bisa membuat saya dapat uang, peristiwa ini bisa menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang nabrak tadi keluar, kemudian minta maaf. Dia bilang mau ganti, tapi saya pertama bilang, sudah Pak, enggak usah, ini hanya penyok dikit saja, sebentar juga sudah hilang nanti. Tapi si bapak ini, dia ngotot untuk mau mengganti. Akhirnya dia bilang, saya minta nomor rekeningnya. Saya kasihlah nomor rekening saya gitu ya, saya kirim lewat WA ke bapak itu. Bapak itu masuk ke mobil, kemudian dia keluar lagi, dia tunjukin, Mas, sudah saya transfer ya biaya untuk betulkan tadi. Saya kaget, saya cek gitu ya, yang dikirim adalah 2,5 juta. Saya kaget, Bapak kebanyakan, sudah enggak apa-apa katanya. Ya sudah, akhirnya saya bawa itu tuh karena malam, saya ke rumah dulu, baru saya ketok Magic itu hari Jumat kemarin. Ketok Magic, saya masukkan ke bengkel. Saya tanya, Pak bisa dibetulin? Jawabnya bisa. Dia bilang tunggu 2 jam. Saya tinggal sebentar, 2 jam saya kembali, sudah mulus lagi, sudah tanpa bekas. Dan habisnya berapa? 300.000. Tanpa saya tawar, saya kasih aja gitu ya. Karena pas di awal saya tanya, Pak habisnya berapa? Bapaknya bilang, ini habis 300.000 Mas. Ya udah, tanpa saya tawar sudah saya kasih aja. Saya tadi dapat transfernya 2,5 juta. Buat ketok Magic 300.000, masih untung 2,2 juta. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Apakah mobil saya jadi negatif? Tidak, karena hanya penyok sedikit, ketok Magic sudah mulus tanpa bekas, tidak terlihat lagi. Apakah peristiwa ketika mobil saya tersenggol itu peristiwa yang jelek? Tidak, itu peristiwa yang bagus. Kenapa? Narik uang kan? Nah, artinya apa? Sesungguhnya semua peristiwa itu tergantung bagaimana kita menyikapinya, tergantung bagaimana kita merespon terhadap peristiwa itu. Kalau kita melihatnya dengan peristiwa yang jelek, dengan marah-marah, dengan hal yang negatif, ya nanti jadinya jelek, jadinya sesuatu yang tidak nyaman. Tapi kalau kita mau merubahnya menjadi jalan rezeki, maka pasti dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan proses ini tidak perlu diaktifasi, tidak perlu dibuka-buka mata batinnya atau wiritan atau apalah namanya, tidak perlu. Hanya mengubah cara berpikir Anda sehingga yang namanya rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya barusan mengalaminya dan terbukti. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Sama-sama manusia, sama-sama punya pikiran. Kuncinya Anda tahu bagaimana cara pikiran bekerja dan Anda mampu menggunakannya. Sadari ini, terapkan dan amalkan. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Assalamualaikum, dari saya Firman Pratama. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.